Kembali di Perempuan Bicara, seperti pertanyaan saya sebelumnya, ini pembinaan seperti apa sih yang akan diberikan Kemendagri untuk kepala daerah yang mendeklarasikan dukungan? Ini Bu Siti Zuro mungkin bisa dijelasin pembinaan seperti apa, atau mungkin kira-kira yang pantas untuk diberikan itu seperti apa? Ya, kita harus memahami kepala daerah itu dipilih langsung. Menjadi kepala daerah ini adalah posisi politik, ya kan? Ini betul-betul jabatan politik. Maka kita mengetahui bahwa politik itu sangat kompetitif dan harus diraih, harus dipertahankan kan gitu. Dalam konteks kepala daerah yang cenderung gitu ya, melanggar etika politik, melanggar moral politik. Ini kan kita punya undang-undang Pemda, pemerintahan daerah. Undang-undang Pemda itu jelas sekali, yaitu memperkuat pasal ayat tentang pengawasan dan pembinaan. Dan juga koordinasi. Maka pemerintah nasional atau pemerintah pusat punya tugas pokok fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua provinsi. Provinsi melakukan hal yang sama terhadap kabupaten kota yang ada di wilayahnya. Nah, jelas kan? Maka tusi itu yang harus dilakukan, pembinaan dan pengawasan supaya mereka itu tetap well on the right track gitu. Nah, dalam proses seperti sekarang ini, menyongsong pemilu serentak, pemilu borongan yang luar biasa ini, dan juga akan ada pilkadanya serentak di 271 ya daerah dengan PJ penjabat yang juga ratusan itu. Ini kalau tidak dikawal, tidak ada pembinaan pengawasan yang bagus, maka distorsinya semakin luar biasa. Jadi akan banyak nanti kebulatan tekad yang dilakukan tidak hanya oleh 2 wali kota. Banyak wali kota, banyak kepala bupati dan seterusnya. Termasuk mungkin provinsi juga kan gitu. Nah itu tidak bagus menurut saya. Sangat amat tidak sehat untuk birokrasi kita. Nah oleh karena itu memang ini kan sudah ada kesepakatan kayak MOU bersama antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kemenpan RB dan juga Bawaslu RI. Nah ini bagaimana kabarnya kan gitu tentang pengawasan dalam pemilu 2024 ini. Karena ini pemilu serentak. Jadi jangan sampai ini nanti kita surplus gitu ya, kebulatan tekad yang seperti ini. Nah, karena 2019 itu luar biasa itu. Kepala desa berapa, Pak Camat berapa banyak gitu. Mendeklarasikan diri, mengingatkan kita pada Orde Baru kebulatan tekad itu. Kami mendukung capres ini kan gitu. Nah itu. Jadi ini yang memang harus lebih diawasi lagi ya, bukan hanya lagi menindak sudah lagi. Sudah ada sebetulnya kebersamaan untuk MOU memberikan penalti gitu ya. Tapi ini yang harus dieksekusi dan diworo-worokan gitu ya. Jadi ini bukan cuma pembinaan 2 kepala daerah yang mungkin videonya viral, tapi juga pengawasan ketat juga harus terus dilakukan dari Kemendagri. Terakhir mungkin ke Bu Husnul, ini pengawasan Bawaslu harusnya seperti apa meningkatkan atau idealnya? Sekali lagi Bu. Udah nggak ada ideal, penyelenggara KPU nggak ideal, partainya nggak ideal, jadi calonnya nggak ideal. Kalau tadi dikatakan misalnya harus koordinasi, Profesor Wiwi, ini urusan konstitusi. Konstitusi memberikan kewenangan kepada desentralisasi. Menteri Dalam Negeri itu appointed official. Dia nggak bisa nyuruh-nyuruh yang namanya kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Tapi aturan ini itu masih aturan yang tadi dikatakan Orde Baru. Jadi memang dari regulasi kita itu nanti ini tugas adikku yang paling cantik ini di sini, Titi, di dalam konteks bagaimana kita membahas politically speaking tentang struktur hukum yang berhubungan dengan politiknya. Misalnya kewenangan kepala daerah nggak enak aja dia Menteri Dalam Negeri itu pembantu presiden. Nggak boleh harusnya melakukan yang seperti itu koordinasi, tapi kalau birokrasi ini. Nah larinya power tends to corrupt. Ya, akhirnya terjadi abuse power. Ini yang terjadi, contoh-contoh yang terjadi. Tapi larinya leadership, kepemimpinan nasional tentu saja. Karena daerah kan cuma nyontek. Regulasi, rekrutmen. Kalau tadi katanya, kenapa kok dia nggak atas nama partai kayak gitu ya? Ya ini tugas partai politik, namanya pendidikan politik, itu tugas partai. Tapi kalau tadi di Bawaslu, ya proses rekrutmennya itu juga mempengaruhi apakah the right person on the right place, itu juga menjadi ini. Apakah akuntabilitas atau memang di dalam kerangka the liberal
Machiavellian Baik, election. baik, baik. Pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Baik, baik. Ini artinya memang banyak sekali PR Bawaslu. Banyak juga nih PR Kemendagri jelang Dan Pilpres normalisasi 2024. Iya, betul sekali. Karena memang Pelanggaran dianggap normal gitu. betul, karena memang netralitas kepala daerah itu mutlak adanya karena yang akan mengawal nantinya jalannya pemilu 2024 tetap bekerja secara netral. Terseru sekali ya Tapi nggak pembicaraan cuma kita. kepala daerah, dari presiden, menteri, Betul. gubernur, bupati, wali Pokoknya kota, sampai camat, kepala desa begitu kepala ya. desa. Sampai kepala desa. Kita Kan nantikan itu ya. struktur semua. Kita nantikan ya, apa Ya, ini betul. pembinaan seperti apa, jawaban seperti apa dari Kemendagri. Terima kasih banyak Ibu Husnul, Mbak Titi, Mbak Ika dan juga Ibu Siti telah bergabung di Perempuan Bicara. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan di sini dan semoga harapannya ke depan pemilu 2024 berjalan netral dan juga aman. Saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.